Di kota ini hanya ada beberapa kawasan yang benar-benar elit. Dan kalau aku disuruh kasih satu pilihan di kawasan ini, ya rumah ini jawabannya. Hari ini aku lagi ada di kawasan Grand Peninsula, salah satu kawasan yang terkenal sangat-sangat eksklusif, private, dan juga tenang. Sebelum aku mau tunjukin di arah bangunannya, nah ini adalah salah satu kawasan klaster, bukan klaster ya, kayak di bloknya teman-teman. Di sebelah sini ada beberapa blok sebenarnya, dan juga ada beberapa fasilitas seperti clubhouse dan juga cafe. Dan di sini memang sudah terkenal kalau misalkan mau datang atau berkunjung ke area sini, itu penjagaannya sangat benar-benar ketat. Berasa kayak mau masuk di area Grand Peninsula ini kayak bukan di Surabaya gitu loh, kayak berasa di luar kota karena sudah banyak penghijauan dan juga vibes-nya itu bikin kamu tenang banget. Rumahnya yang kali ini akan mau Gio review, ukurannya tuh kurang lebih di 360-an ya Pak ya. Jadi ini punya lebar itu 15 seperti ini. Dan memang kalau tipe-tipe rumahnya yang ada di Grand Peninsula ini kurang lebih setipe, jadi kayak American Classic gitulah ya, modern klasik seperti itu, dengan pewarnaan fasad itu yang tidak terlalu menonjol karena memang di sini sudah pakai warna-warna yang netral. Nah, enaknya teman-teman kalau misalkan di rumah yang lebarnya 15 ini, kalau misalkan pagarnya kamu mau kasih pagar otomatis itu juga bisa. Dan ada satu garasi. Ini nggak cuman garasi aja di lantai yang bawah, ini ada service areanya juga full sampai ke sana, dan ini bangunannya 3 lantai. Enak banget, dan ini punya private lift nanti di dalam. Jadi teman-teman pastiin tonton sampai habis. Nah, kalau kita mau menuju ke area ruang utamanya, itu sudah dipakai tangga seperti ini. Jadi memang area ruang utamanya kayak ruang tamu, terus makan dan lain-lain memang berada di posisi yang lantai keduanya. Tapi nggak perlu khawatir, teman-teman kalau misalkan sudah parkir mobil di bawah, mau langsung naik ke kamar, itu sudah ada liftnya dari lantai yang paling bawah teman-teman. Dan memang rumah yang ini, rumahnya itu sudah furnish ya Pak ya, sudah furnish, jadi memang teman-teman sudah siap huni banget. Kayak di depan ini sudah ada kolam ikannya, kolam ikan koi. Nanti di dalam di bawah, lantai yang paling bawah itu juga ada kolam ikannya lagi. Nah, enaknya kalau kita punya rumah yang sudah ada levelingnya seperti ini, berasa lebih luxury dan juga eksklusif. Sebenarnya kalau mengenai daun pintu, di sini memang sudah standarnya menggunakan klasik seperti ini. Tapi kalau teman-teman sendiri mau ganti yang udah handlingnya, mau dikasih yang lebih modern, mungkin smart door lock, itu bisa banget. Penasaran untuk bagian dalamnya dapat furnish apa aja? Let's go, kita masuk. Teman sini perhatiin ya, ini kalau aku yang punya rumah ini kayaknya handlingnya nggak perlu diganti deh, karena ini unik banget nih kayak gini. Kalau dari depan pencetannya sudah kayak gini, lucu kan? Jati di sini tuh rumahnya semuanya punya jati diri. Nah, kalau yang di sini bisa jadi area foyer, sudah ada raknya. Kemudian di sebelahnya biasanya dipakai dengan sebagai area ruang tamu. Tapi zaman sekarang tamu itu kan biasanya ya biasa teman-teman dekat, mau masuk langsung di area
office yang di bawah. Nanti di bawah aku mau liatin ada office juga. Atau di sini mau disulap lagi sebagai area tempat tidur juga bisa. Karena ini kalau misalkan mau dijadikan area balkoni, itu juga mumpuni lah teman-teman. Karena di tengah kan ada kolamnya seperti itu. Terus kalau yang sebelah sini kelihatan kolam teman-teman. Nih ada kolam koi. Ya memang belum dibersihin sih. Tapi kalau udah dibersihin pasti lebih jernih lagi. Kita intip sedikit ya ke area. Nah, ini kalau jadi area ruang tidur, itu soalnya di sini nggak ada kamar mandinya teman-teman. Nggak ada showernya, sorry. Jadi cuma ada kloset sama ini wastafel aja gitu. Kalau misalkan teman-teman ada ide mau jadi area baca buku atau apa gitu, boleh nih bantu komen di bawah seperti itu. Kemudian kalau kamar di sini sebenarnya ada banyak, tapi yang di lantai 2 ini ada satu lagi di sebelah sini. Ada satu nih, gede ya. Dan aku suka ya interior yang warna-warnanya seperti ini, jadi kayak oriental seperti itu. Kasur semuanya menghadap kemana, semuanya udah dipikirin banget. Bahkan untuk space dari area TV menuju ke area tempat kita beristirahat itu juga cukup luas teman-teman. Kemudian, nah karena sukanya berias, sudah dikasih wardrobe yang langsung nempel sama meja riasnya. Di sini pun juga nggak main-main untuk furniturnya dan punya punya kecirian yang lumayan unik teman-teman. Bahkan sudah dikasih untuk area gantung bajunya seperti itu. Nih, lucu kan ininya. Jadi sudah ada pegangannya. Jadi pegangannya itu bukan yang kayak modern gitu, udah kayak oriental. Dan kalau dibuka seperti ini, dadah, lumayan nih teman-teman. Tuh. Di sebelah sini juga masih ada lagi. Lumayan. Kita intip di kamar mandi dalamnya. Nah, seperti ini. Sudah dapat shower box lah ya, pasti. Seperti ini. Bagus. Warna-warna krem-krem gini kayak tahan lama lah teman-teman. Kemudian setelah di sebelah sini, ini kan kayak kamar tamu. Kita menuju ke area ruang utamanya. Jadi memang sudah dikasih kayak pembatas lah ya. Ini ada warnanya tersendiri, kayak mempertandakan kita masuk ke area utama. Langsung kita ke kanannya, jadi masuk ke sini itu kita kelihatan area makan. 128 seater nih teman-teman, sudah dikasih lampu gantung yang begitu cantik. Jadi warna-warna gold-goldnya seperti ini tuh memang menandakan bahwa rumah ini ada di kawasan luxury. Oh ya, by the way, rumah yang di Grand Peninsula ini memang nggak semuanya itu kayak gampang banget dijual teman-teman. Jarang banget ada yang dijual. Jadi ada beberapa rumah-rumah tertentu kayak rumah yang satu ini. Apalagi ini kan furnishnya semuanya baru ya. Nah itu memang sudah termasuk langka untuk di area Grand Peninsula ini. Drop ceilingnya nih manis ya. Seperti itu. Ada yang mau ditambahin? Nggak ada. Nah kalau di sebelahnya ini langsung terhubung sama area pantry atau kita biasa sebut dapur kering. Sudah lengkap kitchen kabinetnya, ada kompor tanam, ada ovennya juga, cooker hood, terus ada lemari, pintu. Ini terhubung kemana ya? Oh, kayak storage food lah ya teman-teman. Tuh, seperti ini. Cukup luas sih. Jadi kalau misalkan ada kayak rak-rak gitu, biasanya aku lihat siapa sih artis tuh kan ada ya di rumahnya banyak simpen bahan makanan, jadi bagus kelihatan dan kelihatan rapi juga karena udah ditutupin interior seperti ini. Lanjut lagi,
area nonton TV-nya tuh jadi kayak dipisahin gitu loh teman-teman. Ada punya area tersendiri. Nah ini kayak langsung berasa this is rich gitu loh teman-teman ya. Udah ada drop ceilingnya juga, dan untuk penataan-penataannya semuanya sudah sangat mumpuni kalau teman-teman punya keluarga yang cukup banyak. Kalau misalkan sofa-sofa ini teman mau ganti itu juga boleh, tapi semuanya yang kalian lihat ini buat kamu. Kayak ini tentunya itu juga buat kamu teman-teman ya. Terus ini ada AC apa ya? AC kaset. Ini merek LG. Aku baru kelihatan yang seperti ini. Sebenarnya kalau yang di area ruang makan itu ada satu AC split. Kemudian di sini ada satu AC kaset lagi, kayak gitu. Jadi pasti nggak kepanasan di dalam rumah. Tangganya posisinya di sebelah sini, memang ditaruh di paling ujung rumah oleh rumah ini. Yang ke bawah itu ke area servis, garasi, yang ke atas itu buat tempat area istirahatnya. Kita ke bawah dulu ya, baru kita ke atas. Tapi karena aku nggak mau lewat tangga, jadi kayak ya, aku maunya lewat lift. Let's go. Wah, enak ya teman-teman. Jadi di basementnya aku kan belum tunjukin ya betapa luasnya dan juga fungsional. Aku tuh suka banget dengan penataan basement yang super atau bisa dibilang multifungsional. Kayak yang satu ini, jadi ini ruangan bisa dipakai buat office ya. Jadi ini bukan rumah contoh atau apa, enggak, teman-teman sudah lihat yang di video ini ya, ini yang memang yang teman-teman dapat gitu. Jadi misalkan mau kerja gitu kan di sebelah sini, atau ada tamu bisnis kerjaan jadi nggak mengganggu di area atas, ataupun bisa dipakai buat area tidur ya ya di sini ya, seperti itu. Jadi ini furnish dan lain-lainnya semuanya baru. Ada jendela juga di sebelah sini, di sebelah sana juga. Kenapa kok aku rekomendasiin ini buat jadi area tempat kerja juga? Karena di tengah-tengah area rumah ini, kayak yang tadi kita lihat, kolamnya kan memang ada di bawah teman-teman. Nah teman-teman bisa ngintip juga kolamnya lewat sini. Nih, gitu. Tapi kalau mau bener-bener mau ke arah outdoor, semi outdoor yang di sana, nanti ada lewatnya di tengah teman-teman. Nah ini tuh enaknya karena dia punya kamar mandi dalam seperti ini. Udah lengkap, ada area shower juga, exhaust, ya kan? Sanitarinya semuanya oke lah. Semua lengkap di sini. Kemudian kita lanjut ke arah sebelah sana. Jadi ini pintu nanti terhubung oleh garasi. Tapi nanti aku garasi sama dapur basah. Tapi aku mau liatin yang di sebelah sini dulu. Nah ini adalah akses ke taman keringnya. Bisa pakai buat outdoor ataupun dikasih kursi rotan seperti itu, ya kan? Kalau misalkan teman-teman mau sekat di area sini biar nggak terlalu kena blower, di sini juga boleh dikasih ada kayak anyaman-anyaman seperti itu. Dan ini kolamnya letter L sampai ke arah sana. Jadi makanya aku tadi bilang kalau di belakangnya ada apa itu namanya jendela. Memang kolamnya tuh nyampe sana teman-teman. Gitu. Ini sebenarnya ada ikannya, cuman masih kecil, masih baby. Dan ini kolamnya lumayan dalam. Oke juga kalau misalkan teman-teman punya koi, harus koi di sini. Seperti itu. Enak outdoor. Dan kalau kalian perhatiin, di sini untuk desain bangunannya, walaupun di bagian dalam itu juga sudah sangat rapi dan terbentuk. Ya kan? Kita mau, ini sebenarnya bisa dibuka di area sebelah sini, gitu. Jadi ini ada satu area punya kamar mandi dalam juga. Misalkan mau jadi area gym itu juga bisa. Cuman masih under renovation seperti itu. Nah ini tembusnya tadi di pintu yang ini, cuman masih under renovation gitu.
Jadi kalau misalkan mau dijadiin apa ya, walk-in shoes dan lain-lain, semuanya sebenarnya bisa diatur tergantung dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, untuk di area garasi ini sangat luas ya teman-teman kebutuhannya. Misalkan ada 4 mobil dan juga ada mobil listrik lah ya zaman sekarang, itu juga sudah ada colokannya seperti ini. Kenapa kok? Oh. Nah, ini ada beberapa penerangan. Menurut aku sih gini aja juga sudah oke. Tinggal yang depan tadi dikasih kanopi yang kaca blur. Dan enaknya di sini karena buatnya lumayan lah teman-teman, buatnya lumayan tinggi, terus ada beberapa colokan, mau pasang wall charger juga oke. Dan di situ juga masih ada satu area buat driver. Gitu. Dan untuk pintu garasinya itu bukaannya menyamping ya, jadi nggak terlalu makan tempat lah gitu teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi, di sini ada beberapa area ruangan kayak yang satu ini, aku nyalain dulu lampunya. Nah ini buat jadi kamar ART. Di sini pun juga sama. Nah ukurannya tuh lumayan loh ya. Terus di tengah, ya ini kan ada, ini outdoor, jadi atasnya itu nggak ketutup sama sekali. Tapi kalau aku rekomendasiin sih, karena lumayan ya, Surabaya sekarang berangin hujannya, jadi dikasih kaca temper aja, tutupan gitu, tapi yang blur atau yang bening. Jadi matahari juga masih bisa masuk di sini, biar area basement ini nggak terlalu pengap, gitu. Nah, ini ada satu pintu lagi, kamar mandi ART. Terus ini dapur basah, ya, kitchennya. Jadi teman-teman misalkan, nah ini mau direnov lagi dan lain-lain itu juga boleh. Terus kemudian terhubung langsung ke laundry area. Laundry areanya di sini juga outdoor, masih outdoor. Nanti teman-teman tinggal pasangin penutup aja. Untuk saluran, bak salurannya dan lain-lain semuanya sudah sangat komplit. Ya, sirkulasinya tuh memang bagus banget dan sudah dipikirin. Di rumah ini nggak pengap. Nah ini kalau satu pintu ini terhubung sama area yang dalam tadi. Nah, gitu. Bisa kebayang ya kalau misalkan turun dari mobil, mau naruh sepatu dan lain-lain, tinggal naik lift aja langsung tembus ke area kamar. Setelah puas melihat di area basement yang sudah segini luas, pastinya teman-teman penasaran ke area kamar. Let's go, kita ke kamar. Ini kita mau ke atas ya, habis dari bawah tadi. Jadi ini buat 630 kilo dan juga 8 passengers teman-teman. Jadi untuk kapasitas lift yang ada di rumah, menurut aku cukup, lebih dari cukup bahkan ya, cukup besar juga. Biasanya kan kalau home lift atau apa itu cuma 4 ya, tapi di sini ada 8. Nah kalau di lantai yang paling atas ini ada kamar-kamar berkumpul. Jadi aku mau tunjukin satu-satu belokannya itu buat apa aja. Nah karena ini lantai yang paling atas, udah pasti punya area kayak apa ya, jemur handuk dan lain-lain tersendiri di sini udah disiapin. Ataupun kalau misalkan nyuci ya, khusus owner biasa di sebelah sini karena sudah ada kerannya. Di situ ada colokan, ada beberapa keran lagi, ini udah disiapin. Jadi penghuni pemilik rumah ini sudah nggak campur oleh pegawai teman-teman. Lanjut, ini ada 1, 2, 3 kamar, salah satunya seperti ini. Jadi yang di sini tuh kosongan, tapi tenang aja teman-teman, tetap dapat AC split kayak gini. Ukurannya cukup luas dan ada colokan yang sebelah sini itu buat TV, kasurnya di sebelah sana. Nanti kalau teman-teman misalkan ini terlalu terang, bisa kasih tambah gorden yang blackout seperti itu. Ini di pojokan bisa jadi area wardrobe.
Dan kamar mandi dalamnya seperti ini. Jadi semua kamar mandinya itu sudah ada shower box-nya dan kacanya semuanya tebel-tebel teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ya nggak pusing deh mikirin renovasi segala apa macem ya kan. Biasanya kalau kita beli rumah itu paling penting itu kawasannya juga sih teman-teman. Jadi perlu dipikirin seperti itu. Kadang kita kalau mau beraktivitas sini dulu apa sana dulu ya? Sini dulu ya. Kalau kita mau beraktivitas itu kan nggak harus di dalam rumah ya. Kalau misalkan kita punya anak gitu kan, pingin sepedaan di luar, di area cluster. Nah, Grand Peninsula ini cocok banget teman-teman seperti itu. Bangunan kamarnya ini jadi nggak nempel ya, masih ada space tuh seperti ini. Aman, jadi nggak lembab temboknya. Belokan-belokannya, kalau yang ini kamarnya lebih besar daripada yang tadi ya. Jadi otomatis wardrobe-nya pasti muat banyak. Nancep di kamar mandi dalamnya. Nah kalau yang ini, kamar mandi dalamnya udah punya keunikan tersendiri. Seperti ini. Jadi kayak mandinya di tengah gitu. Tinggal nanti teman-teman mau pilih kamar yang ini buat siapa, kamar yang ini buat siapa, seperti itu. Nah, kita ke kamar yang paling ujung ya. Jadi area lorongnya ini terang ya kok ya. Gitu. Wow. Ini primary. Ada yang bilang, loh semuanya master bedroom, kenapa kalau disebut master bedroom? Ya memang benar, kalau yang di kamar mandi dalam kita itu sebutnya master bedroom teman-teman. Tapi kalau yang ini punya ukuran yang lebih besar, biasanya sih aku sebutnya primary master bedroom. Seperti itu, jadi lebih ke atasnya master bedroom lagi. Posisinya itu jauh lebih besar dan juga biasanya sih buat kayak papa mama lah ya, buat kita lah. Gitu. Jadi kamar-kamar yang itu buat anak-anak seperti itu. Samping kanan kiri buat side table dan ada ini sebenarnya balkoni kayak nggak terlalu besar sih ya, ala-ala gitulah. Ini nih. Mau tunjukin balkoni. Nah ini, balkoninya segini. Balkoninya ya cukup mungil ya. Gini. Ini kawasannya kalau dari atas seperti ini. Ini salah satu blok ya teman-teman. Jadi bloknya lumayan ada banyak di sebelah sini. Terus kalau misalkan aku mau lihat-lihat lah di Grand Peninsula bareng sama Gio, boleh. Nanti kita ketemuan di clubhouse ya. Nanti kita ketemuan di clubhouse atau langsung di rumah ini. Soalnya ini rumah harus janjian dulu, nggak sembarangan dibuka, bener-bener eksklusif nih teman-teman. Udah ada space juga buat working space kayak gini. AC split ya. AC-nya ini yang di kamar pakai AC split. Udah di wall panel, wallpaper juga seperti ini. Nah ini buat para moms, para istri kesukaan ya. Tuh, kalau yang di bawah tadi kan memang pegangannya kecil buat kamar tamu, tapi kalau yang ini udah kayak bentuknya ring gitu ya. Jadi kalau pegang tuh kayak berasa mewah gitu teman-teman ya. Di sini ada lagi, tuh lebih besar. Jadi nggak perlu bingung. Ada AC-nya lagi ya di sini. AC-nya pakai yang merek Gree. Meja riasnya sebelah sini. Nah, jadi langsung nih make up-an. Tuh. Simpen tas-tas nanti di sini ya. Tinggal dibuka, set gitu. Udah dicontohin ya. Ini tas termasuk nggak kok? Termasuk. Tasnya termasuk? Termasuk. Oh, tasnya mainan. Ya. Tasnya termasuk guys. Ya, jadi ya udah ini apa yang kalian lihat ya udah kamu dapetin semuanya gitu. Kita ke kamar mandi. Nah, karena ini yang primary, jadi memang kamar yang benar-benar utama. Of course, pasti sudah dapetin
bathtub dong ya. Bathtubnya ini menurut aku yang modern ya, karena udah ada showernya nih kayak gini. Jadi mau ala-ala keramas gitu juga bisa. Terus apa ya, kayak rumah ini tuh vibes-nya menurut aku tuh nggak terlalu berlebihan gitu loh teman-teman, tapi tetap mewah. Karena aku lagi ada di kawasan Grand Peninsula ya, jadi memang sampai ke dalam rumahnya tuh nyaman gitu. Nah ini shower box-nya lebih besar dari yang tadi. Kalau showernya semuanya sama, dapat dua ya, head shower sama hand shower seperti ini. Kalau toilet bowl-nya, karena ini kamar utama, jauh lebih besar dari kamar-kamar yang sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau mau jemur handuk, apa segala macam ya, di sini. Tuh, lumayan luas loh. Dadah, tuh langsung kelihatan. Kalau ngeliatin rumah-rumah tetangga sih memang tiap rumah tuh punya ciri khas ya, tergantung ownernya mau dikasih tanaman-tanaman yang seperti apa atau area-area yang gitu mau dibuat apa. Jadi karena rumah ini cuma ada satu ya, langsung aku tunggu teman-teman ya.